Kim Nanjung, Kim Seokji, Min Yuki, Jang Hao-seo. Nah, satu lagi tentang hujan. Langsung saja teman-teman, mudah-mudahan masih fit. Iya, hujan. Suka ada pertanyaan, kenapa sih hujan? Kok ada awan banyak tapi belum hujan? Kok ini udah hujan? Nah, saya coba analogikan dengan susu kopi teman-teman. Teman-teman pernah lah membuat susu kopi. Kalau susu kopi pertama kali dibuat, kopinya itu ada di sekitar airnya, masih menyebar. Namun, seiring berjalannya waktu, kopinya akan mengendap ke bagian bawah. Kita bisa dilihat di sini, kopinya mengendap. Nah, Pak Adi kenapa sambungkan susu kopi dengan awan? Karena proses terbentuknya awan dan hujan itu seperti proses susu kopi, cuman dalam bentuk yang terbalik. Oh. Maksudnya apa? Maksudnya di sini ada titik-titik air. Ada titik-titik air di sini. Nah, dia menguap ke atas. Dia menguap ke atas seperti titik-titik kopi yang ke atas. Ntar dia mengendap di sini. Oh. Terbentuklah yang disebut kondensasi tadi, sehingga menghasilkan awan. Oh. Nah, teman-teman, karena si titik-titik air tadi itu bersatu melakukan kondensasi dan terbentuk awan, titik airnya jadi besar. Oh. Karena besar, beratnya kira-kira lebih ringan atau lebih berat? Oh. Iyalah, lebih berat. Karena lebih berat, maka dari itu atmosfer lama-lama nggak kuat, teman-teman. Oh. Nahan si awan dan terjadilah hujan di sini. Oh. Oh. Jadi singkat cerita, hujan itu terjadi karena adanya uap air, kondensasi jadi awan, dan awannya terlampau berat. Oh. Sehingga hujan. Oh. Kurang lebih seperti itu. Oh. Oh. Pak, gimana kalau hujan es? Ya berarti awannya komposisinya banyak esnya. Oh. Dan saking besarnya es bisa turun sampai ke bawah sebelum mencair. Mudah-mudahan kebayang. Kalau masih ada pertanyaan boleh ke WA atau ditulis di komentar. Nah teman-teman, bahasa lain hujan itu presipitasi. Biar gak bosen juga, ini saya mengutip dari salah satu buku yang paling tua mungkin di bumi. Di buku itu, ini cluenya buku favorit setiap orang sih. Silakan dikira-kira aja ini bukunya judulnya apa. Nah, quote-nya yang saya ambil di buku itu tuh tertulis, dia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, semoga dengan video ini dan kutipan quotes ini, ketika kita lihat awan dan hujan, kita ingat kalau Tuhan itu adil. Ternyata matahari dan hujan itu dikasih Tuhan tuh, dia dalam hal ini Tuhan, untuk orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi beruntunglah kita gitu, dosa-dosanya kita masih dikasih hal yang sama, dikasih keadilan sama Tuhan. Nah, ngomong-ngomong soal hujan yang adil, dikasih ke anak kecil, dikasih ke orang yang lebih tua, hujan itu bisa bikin bahagia juga, bisa bikin malas juga jadi kehujanan. Nah, ini hanya contoh fenomena. Dengan memahami awan dan hujan, siapa tahu kita bisa lebih menikmati cuaca karena kita udah prediksi duluan, teman-teman. Nah, lanjut ke jenis-jenis hujan. Yang pertama adalah hujan orografis. Kata kuncinya adalah udara beserta uap air dipaksa menabrak atau naik ke gunung. Uap air menjadi padat, kondensasi cepat, dan terjadilah hujan orografis. Maksudnya apa? Teman-teman pernah lihat inilah di Instagram. Ini. Nah, ada foto-foto tertentu yang orang itu tuh difoto di bawah kakinya itu ada awan. Ya, bahasa lainnya awan itu lebih rendah dibanding gunungnya yang dia injek. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya hujan orografis. Karena ada awan-awan tertentu yang dia nggak bisa melewati gunung, teman-teman. Jadi dia datang, mengendap, menabrak, lama-lama di sini jadi padat uap airnya. Di sini jadi padat uap airnya. Karena padat, lama-lama kan berat dan hujan. Silahkan disambungkan logika tentang kondensasi, tentang awan, tentang hujan.
Saya ulangi, uap air di sini tuh terendapkan, jadilah hujan. Ini hujan orografis. Jadi kata kuncinya itu ya, sudah ada di sini. Ini contoh bukti nyata yang mungkin bisa menggambarkan hujan seperti ini tuh benar adanya dan terjadi. Makanya kalau kalian lagi camping, ntar kalau ikut pramuka, kadang-kadang hujan itu cepat di gunung, karena memang hati-hati, kalian kan udah belajar jenis awan, udah belajar juga jenis hujan orografis. Berarti ketika kalian nanti tinggal atau lagi berpetualang atau lagi kerja di daerah pegunungan, hati-hati terhadap hujan orografis. Tadi kan cepat ya kalau hujan orografis tuh, atau minimal kabut lah meskipun dia nggak hujan. Makanya kalau kalian lagi naik gunung tiba-tiba kabut banyak, ya mungkin pula karena ada awan yang menabrak gunung. Next lagi, ada lagi yang namanya hujan zenital. Ini kata kuncinya, uap air yang naik karena pemanasan tinggi oleh matahari. Nah maksudnya apa? Matahari itu panas teman-teman. Di sini laut misalnya. Karena ada uap air dia naik terus ke atas. Semakin lama banyak kondensasi, awan berat, dan terjadilah hujan. Ditambah lagi teman-teman ini ada keterangan. Ini tadi kita kan hidup di daerah tropis. Ini tuh angin. Ini tuh angin. Jadi angin itu cenderung bergerak dari tempat yang lebih dingin ke yang lebih panas. Nanti kita bahas di video yang lain. Nah, karena ada angin dari utara dan dari selatan, mereka bertemu di tengah, mereka menabrak sehingga kelempar ke atas. Sehingga mempermudah uap air naik ke atas. Selain karena penguapan oleh sinar matahari. Alhasil di sini banyak uap air, mereka bersatu jadi lebih besar, jadi berat dan jadilah hujan. Gambar di sebelah kiri apa? Ini contoh aja kalau uap air itu benar ada dan bisa naik ke atas. Jadi kalau ada yang bilang air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, betul. Tapi kan ada anomali. Jadi semua teori itu ada anomalinya teman-teman. Jadi kalau nanti belajar di sekolah, ini mah kata guru ini salah karena padahal diajarinya gini. Kata Alkitab gini, padahal gini. Teman-teman harus, apalagi kita anak sosial ya, harus peka karena memang nggak semua hal itu tuh sesuai. Ada anomalinya. Dalam sains misalnya, air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, anomalinya kalau menguap atau menyerap lewat pembuluh kapiler kan bisa naik ke atas. Pembuluh kapiler apa nanti di searching di Google kalau penasaran. Biar nggak lebar. Dan terakhir teman-teman, ini ada hujan frontal. Mungkin sempat hits juga kata front di berita karena ada yang baru dibubarin. Nah maksudnya front itu apa? Front itu berani atau bertabrakan sebenarnya. Jadi apa hujan frontal? Hujan frontal tuh hujan yang terjadi karena tabrakan. Tabrakan apa? Di sini ada keterangan tabrakan antara massa udara panas dan udara dingin. Dan perlu teman-teman ketahui, udara panas itu tuh cenderung lebih banyak menyimpan uap air. Kan namanya juga panas. Jadi ada uap airnya. Dan udara panas tuh lebih ringan. Jadi ketika mereka bertabrakan, udara panas lebih ringan, udara panas tuh naik ke atas. Mengendap, lama-lama di sini jadilah awan. Dan alhasil nanti hujan di sini. Kurang lebih seperti itu tentang hujan frontal. Mudah-mudahan dengan mengetahui awan dan hujan, kita lebih bisa mempersiapkan diri. Karena ternyata Tuhan itu adil. Tuhan kasih semuanya buat kita, siapapun kita. Jadi terakhir di video kali ini, selamat menikmati perjalanan kalian masing-masing. Jangan lupa kalau victory itu love preference. Kemenangan itu mencintai persiapan. Semoga kita jadi orang yang selalu menang, tentunya untuk kebaikan. Bye-bye.